Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, zuriyahnya, sahabatnya, pada seluruh umatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Tapi sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon maaf kepada seluruh para tuan guru dan semuanya apabila ada kehilapan, kesalahan dalam penyampaian ini. Baik, dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-50, yaitu tentang dosa kecil, tentang dosa besar, tentang keadilan Allah, dan tentang kemurahan Allah atau anugerah Allah. Ya. Di sini dijelaskan tidak ada dosa kecil apabila menghadapi akan engkau oleh keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar apabila menghadapi akan engkau oleh anugerah Allah. Ya. Jadi di dalam ringkasan hikmah yang ke-50 ini ya, akan dibahas tentang 4 hal tadi ya, tentang dosa kecil, tentang dosa besar, tentang keadilan Allah, dan tentang kemurahan Allah atau anugerah Allah. Apabila menghadapi akan engkau oleh Allah dengan keadilannya dan kebesarannya, jadilah dosa-dosa engkau yang kecil itu besar. Di akhirat pada waktu penghisaban nanti, apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya nih, Allah nih so adil-adilnya dengan kebesarannya ya, maka dosa-dosa yang kecil yang ada pada diri kita itu ya, dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja, yang samar, yang kecil ya, yang pokoknya mah yang sia-sia, itu akan menjadi besar apabila Allah ya mengadili kita atau menghadapi kita itu dengan keadilan dan kebesaran Allah. Apabila Allah di dalam menghisab kita, memperhitungkan amalan kita, di satu-satu nih dihitung ya, mulai dari akil balik sampai meninggal dunia itu dihitung ya, satu-satu ya sama Allah itu dengan seadil-adilnya. Diadukan dengan nikmat-nikmatnya ya, dihitung juga nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kita.
dihitung lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat kita, ya. Dan Allah tidak memandang dari selain itu, dia tidak mengingat-ingat yang lain, ya. Jadi dosa kecil yang kita lakukan itu menjadi besar. Tetapi sebaliknya, apabila Allah menghadapi kita, ya, di dalam penghisabannya itu dengan anugerahnya, ya, dengan anugerahnya, dengan keindahannya, dengan keelokannya, ya, dengan kemurahannya, maka jadilah dosa-dosa besar yang kita lakukan itu di alam dunia ini menjadi kecil. Bahkan bisa jadi tidak ada dosa lagi bagi kita. Kalau di alam penghisaban nanti Allah menghadapi kita dengan tajalli kemurahannya, keelokannya, ya, maka kita tidak akan ada lagi dosa. Jadi seluruh dosa kita hilang, baik dosa besar apalagi dosa kecil, tenggelam di dalam rahmat Allah, ya. Nah, bagaimana Allah nantinya menghadapi kita nih di alam hisab nih, kira-kira, ya, menghadapi kita itu dengan keadilan dan kebesarannya atau dengan kemurahan, keelokannya, anugerahnya, ya. Kalau Allah menghadapi kita dengan adilnya Allah, dengan kebesarannya Allah, maka kita akan celaka, ya. Akan celaka karena dihitung satu-satu secara detail. Tetapi apabila Allah menghadapi kita itu di alam hisab dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, keelokannya, maka kita akan selamat. Sebesar apapun dosa kita, ya, pasti akan dimasukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya, ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengingat orang-orang yang banyak dosa, ya, amal solehnya kalah, tapi orang ini adalah anak orang-orang soleh, ya. Allah mengingat ini anak orang soleh, ya, ini orang dicintai oleh orang soleh, ya. Walaupun dia banyak dosa, ya, dia diselamatkan karena banyak mengingat tadi, ya. Nah, ini contohnya. Jadi apabila Allah menghadapi kita di akhirat itu dengan jamalnya, dengan keelokan kemurahannya Allah, maka kita akan selamat. Tapi kalau Allah menghadapi kita dengan jalalnya, ya, dengan adilnya, kebesaran, maka kita akan celaka, ya. Walaupun Allah tahu, ya, mau dia anak siapa kek, anak kiai kek, muridnya siapa kek, apapun dia akan celaka, ya. Jadi kita berharap, berdoa kita itu ketika di penghisaban itu Allah menghadapi kita itu dengan kemurahannya. Kalau Allah menghisab amal kalian secara teliti, maka akan celaka. Dosa-dosa besar tenggelam dalam lautan maghfirah Allah, maaf Allah. Sebesar apapun dosa kita itu habis, tidak ada artinya kalau masuk dalam lautan maafnya Allah, maghfirah Allah, ya. Kalau Allah menghadapi kita itu dengan keelokannya, ya. Seperti apa dosa-dosa besar itu? Ya, para ulama menjelaskan dosa besar itu adalah tiap-tiap sesuatu yang datang padanya berupa ancaman dari Allah dengan azab di akhirat atau dikaitkan dengan hukuman di dunia. Contoh dosa besar itu seperti membunuh. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa
Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu dosa besar tuh. Apalagi contohnya zina. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, siapa yang melakukan perzinahan, dia akan menemui dosa dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia kekal pada azab itu dan dia terhina. Tuh. Setiap ada ancaman di akhirat berarti itu dosa besar. Ya. Contohnya lagi dosa besar itu riba. Ya. Di dalam hadis Rasul bersabda, 1 dirham yang didapatkan dari hasil riba lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina di dalam Islam. Ya. Itu dosa-dosa besar. Ya, di dalam Al-Quran ini Allah yang ngomong langsung, di dalam minum arak atau mabuk-mabukan adalah dosa besar juga nih. Nah, dosa-dosa yang tadi, yang besar tadi, yang dibawa mati oleh seseorang, apabila Allah menjumpai dia dengan menampakkan keelokannya, kemurahannya, sebesar apapun dosa kita itu akan hilang dan dia akan selamat. Ya. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita bawa, nanti apabila Allah menjumpai kita dengan keadilannya, dengan kebesarannya, maka kita akan celaka. Allah tidak akan mengingat apa-apa tentang kita. Ya. Contohnya di zaman Rasulullah, ya, ada kisah nih, ada seorang hadam atau pembantu, ya. Beliau bernama Kirkirah. Terus ikut perang bersama Rasulullah nih. Di dalam perang itu Kirkirah itu gugur sebagai syahid. Kirkirah nih. Orang-orang ribut. Untung ya pada banyak isu atau pada ribut lah. Untung sekali Kirkirah syahid sebagai syuhada. Ditambah beliau adalah seorang pembantu Rasulullah, hadamnya Rasulullah tuh, Kirkirah ini. Lalu terdengarlah oleh Rasulullah di dalam keributan itu, ya. Kata Rasul, huwa finnar, ya. Dia mati ke neraka, kata Rasul. Nah, akhirnya para sahabat, semua orang-orang itu langsung bertanya, kenapa bisa seperti itu? Padahal dia pembantu Rasul. Pembantu Rasul sudah dipastikan, seolah-olah pemikiran kita itu, wah kalau pembantu Rasul ini udah pasti masuk surga nih, selalu dekat dengan Rasul, selalu melihat Rasul, didoakan Rasul. Terus matinya pun dibunuh oleh kaum kafir, peperangan, syahid, ya. Tapi kenapa ya Rasul berkata dia ke neraka, ya. Nah, diperiksalah semuanya nih, apa nih salahnya kira-kira sama orang-orang itu, kok biasa Rasul ngomong ke neraka? Ternyata dia itu menyembunyikan selimut sebelum diserahkan kepada pimpinan perang. Jadi harta rampasan itu, ghanimah itu, sebelum diserahkan ke pimpinan perang, dia mengambil selimut. Kan kelihatannya itu kan kecil sekali, remeh sekali, ngambil selimut doang yang hasil rampasan perang sebelum diserahkan ke pimpinan perang, tuh kecil. Bagi kita itulah kecil. Dia udah pembantu Rasul, ya, dia mati dibunuh oleh di peperangan, syahid, ya. Dia menyembunyikan sedikit. Nah, ketika mati, Allah itu nanti menjumpainya dengan keadilannya, dengan kebesarannya, maka dia dicap masuk neraka, apa yang dikatakan Rasul tuh. Jadi Allah tidak memandang dia itu pembantu Rasul kayak anak kiai kayak. Allah tidak memandang matinya syahid kayak, ya. Dia itu saudaranya siapa? Allah tidak dipandang, tidak memandang Allah itu, ya. Tapi yang dipandang oleh Allah pokoknya dia hianat aja terhadap harta ghanimah, harta rakyat itu, harta rampasan perang yang belum dibagi, ya. Jadi luar biasa. Lalu bagaimana caranya
atau usaha-usaha kita, ya, agar kita ini mati menghadap Allah dan Allah menjumpai kita dengan keelokannya, dengan kemurahannya, ya. Jangan dengan keadilan atau kebesarannya, ya. Kita akan celaka sehebat apapun amalan-amalan kita, sekecil apapun dosa-dosa kita, kalau Allah menghadapi dengan keadilan dan kebesaran, kita akan celaka. Ini yang perlu kita cari. Karena sebesar apapun ibadah kita, kalau Allah menjumpai kita dengan kebesarannya, pokoknya masa hebat apapun kita akan celaka, ya, akan hilang seperti debu, ya, sehebat apapun segala, ya. Dan sebaliknya, sebesar apapun dosa kita, ya, maka akan hilang juga seperti debu kalau Allah menjumpai kitanya dengan kemurahannya, dengan keelokannya, dengan rahmatnya, ya. Jadi yang kita cari adalah bagaimana usaha kita sesuai petunjuk Rasul, supaya Allah menjumpai kita bukan dengan keadilannya, tapi dengan magfirahnya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Nah, para ulama menjelaskan, kalau kita ingin ditemui oleh Allah dengan kemurahan, maka amalan pertama di alam dunia ini adalah taubat. Sering-sering bertaubat kepada Allah, walaupun kita sering melakukan kemaksiatan, dan kita harus sering taubat agar menjadi ahli taubat. Kalau kita membiasakan di dunia ini bertaubat, sebesar apapun dosa kita, maka di akhirat ada harapan kita akan ditemui oleh Allah dengan keelokan, dengan kemurahannya, ya. Contoh di zaman dulu itu ada orang yang membunuh 100 orang, ya. Dia minta petunjuk kepada orang-orang alim, apakah saya bisa bertobat? Ya, bisa, sebesar apapun, asalkan sebenar-benarnya bertobat, ya. Tapi di kampung sebelah, ya, tobatnya itu jangan di sini, di kampung sebelah. Kemudian dia berjalan hijrah ke kampung sebelah yang di situ banyak orang alim. Kemudian di perjalanannya dia meninggal, ya. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat yang lainnya berebut. Wah, ini ahli maksiat, oh ini ahli taubat. Akhirnya Allah menemuinya dengan kemurahannya, dengan keelokannya. Akhirnya di akhirat dia selamat, ya. Itu kan dia ingin bertaubat, hijrah, ingin bertaubat. Ya, biasakanlah bertaubat. Ketika kita maksiat, bersegeralah bertaubat, ya. Ini yang pertama kata ulama. Yang kedua itu pemurah. Pemurah itu as-saha. Kalau kita ini pemurah, Allah tidak gampang mengajab kepada orang pemurah nih. Allah penuh dengan pertimbangan, penuh perhitungan. Karena apabila orang pemurah ini mati, maka banyak orang-orang yang dikasihinya ini, banyak orang yang mendoakan kepada si pemurah ini. Bahkan bumi pun mendoakan kepada si pemurah ini agar Allah tidak mengajab dia tuh, ya. As-saha, pemurah, ya. Makanya kita seluruh santri Khalwat Al-Hanjati ini, ya, di samping harus menjadi ahli taubat ini, menjadi as-saha nih. Kita kirimkan hadiah sebanyak-banyaknya kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, ya. Beserta item-itemnya kita kirimkan hadiah tuh, ya, agar kita menjadi as-saha, pemurah, ya. Agar dunia atau seluruh makhluk bumi atau apapun yang kita kirimkan hadiah di alam dunia ketika kita hidup, ketika kita meninggal nanti, Allah akan mempertimbangkan, memperhitungkan, ya, orang-orang pemurah ini. Ada kisah kata Rasul, ya, ada orang ahli ibadah. Orang ini kurang lebih 60 tahun berkholwat di gunung, ya. Ini kisah seorang pemurah nih. Nah, dia berkholwat nih di gunung. Kholwatnya itu di gunung itu, ya, 60 tahun. Kebayang tuh, kholwat di gunung
beribadah saja kepada Allah 60 tahun ya. Berarti dari kecil itu mau udah kholwat ya. Setelah selesai dia turun dari kholwatnya yang di gunung tadi itu, dan dipertemukan oleh Allah dengan perempuan yang cantik ya. Jadi ketika di atas gunung dia turun ke bawah, mungkin bertemu dengan wanita cantik, akhirnya dia suka. Yang namanya orang kholwat itu kan pasti memiliki karisma, aura yang luar biasa. Si perempuan itu suka, si laki-lakinya pun suka, akhirnya dibujuk ya, dibujuk dan dibujuk, akhirnya dia atau mereka itu berzina selama 6 hari. Lalu kemudian dia sadar ya, ini salah, ini zina, ini dosa besar. Akhirnya dia bertaubat sangat menyesal sekali. Kholwat yang 60 tahun itu kalah sekejap dengan 6 hari berzina ya. Kebayang kalau Allah membuat skenario takdir yang luar biasa tuh, seperti 60 kholwat beribadah, turun ketemu dengan perempuan, berzina 6 hari, hilang semuanya amal ibadahnya itu dengan 6 hari itu. Akhirnya beliau bertaubat, sangat menyesal sekali. Nah, ketika akan mati, ketika dia tuh, ini ringkasnya, dia keliling ke sana ke sini bertobat seperti orang gila. Jadi dia menyesal sekali, nangis melulu pokoknya mah. Nah, ketika dia akan mati, dia memiliki 2 potong roti. Dan 2 potong roti ini ada yang minta. Ada yang minta tuh. Ada yang mungkin pemulung, peminta-minta ya. Orang sangat fakir kali ya. Akhirnya dikasihlah 2 potong roti tersebut ya. Ketika ditimbang amal-amalnya, ibadah 60 tahun itu habis tidak tersisa, karena dia berzina selama 6 hari tadi. Kebayang tidak kan tadi 6 hari ya berzina merusak 60 tahun ibadah kepada Allah. Tetapi dia itu pemurah, masih ada tuh ya. Dia memberikan 2 potong roti kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan ketika ditimbang dengan dosa zina tadi, akhirnya lebih berat dengan amal pemurah. Dan akhirnya Allah tempatkan laki-laki ini di surganya Allah. Pemurah itu luar biasa. Terus yang ketiga, tadi yang satu sudah ahli taubat, yang kedua as-saha, pemurah, yang ketiga nih, yang terakhir nih ya. Kata ulama, apabila kita ingin dijumpai oleh Allah nanti di yaumul hisab ya, kita harus cinta kepada orang yang dicintai Allah. Berarti kita harus cinta orang-orang soleh, orang-orang yang sidik, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita harus cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini akan dapat menyelamatkan kita. Allah akan menemui kita nanti dengan keelokan kemurahannya, bukan dengan keadilan atau kebesarannya Allah. Kita cinta kepada tuan guru mursyid ya. Guru kita yang membimbing kita kenal kepada Allah ya, itu kita harus cinta kepada mereka ya. Tuan guru mursyid itu sudah dipastikan wali-wali Allah ya, kita cinta kepada beliau ya, karena dia adalah rahmatan lil alamin. Di mana dia berada itu ada cahaya Allah, itu rahmat Allah, rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Itu jadi walaupun orang ini jarang ibadah, banyak maksiatnya juga, tapi dalam hal mencintai orang yang dicintai ya oleh Allah, dia bagus, nomor 1 nih dia. Ada wali datang ke sana cinta ya. Ada orang-orang soleh di sana datang, dia cinta, mahabbah ya, minta doanya ya. Terus dia juga cinta kepada Rasul. Bagaimana cinta dengan Rasul? Membaca sholawat sebanyak-banyaknya
kita hadiahkan sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasul, kepada keluarganya Rasul, ya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasul, ya. Nah, kemudian orang ini mati, maka ditimbang amal-amalnya oleh Allah, walaupun dia banyak dosanya, tapi cinta kepada orang-orang yang dicintai, ya, oleh Allah, maka Allah akan datang menjumpai dia di yaumul hisab dengan keelokan, dengan kemurahannya. Seseorang pernah datang kepada Rasul, bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau tentang ada orang yang mencintai suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang soleh? Dia cinta kepada mereka, tapi tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang soleh tersebut, tetapi dia membela habis-habisan terhadap orang yang dia cintainya itu. Amalannya tidak dilakukan." Apa jawab Rasul? Seseorang itu di akhirat nanti bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya masuk surga, dan dia pun akan masuk surga dengan orang yang dicintainya, ya. Walaupun di dunia amalnya tidak seperti orang yang dicintainya, ya, tetapi dia akan dimasukkan ke surganya Allah karena dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun di dunianya amalnya ini tidak seperti orang yang dicintainya, ya. Inilah sebab-sebab atau usaha-usaha kita agar Allah menjumpai kita di akhirat ini dalam keadaan maghfirahnya, keelokannya, kemurahannya, dalam rahmatnya, ya. Mari, ya, kita, ya, yang tadi itu yang pertama jadi ahli taubat, yang kedua pemurah asa, yang ketiga cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, ya, dalam ringkasan hikmah yang ke-50 ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah ini, ya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan dan semuanya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.